warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya di program kita bersama, yaitu program Ngobrol Inspiratif. Dan kebetulan pada hari ini kita ketemu dengan beliau, sebenarnya sudah tidak asing. Beliau Pak Imam Sujono, Rektor Universitas Bhinneka PGRI yang ada di Tulungagung. Beliau Pak Dr. Muhammad Abdul Rasyid Asrori. tuh banget ya. Ya. Kenalan nih Pak, saya Kang Rudi. Pemirsa KSTV, kita akan berbicara tentang seputar pendidikan di perguruan tinggi, dan pada kesempatan kali ini tentunya UBI ya Pak, Ya, Universitas Bhinneka PGRI. PGRI yang ada di Tulungagung tentunya. Ya. Pak Imam Sujono ini lama ndak jagongan ini. Kalau ini kan tahun ajaran baru nggih Pak nggih? Ya, betul. Tahun ajaran baru ini apa Pak yang dilakukan oleh UBI di mensikapi atau menghadapi tahun ajaran baru ini? Ya, insya Allah ada program yang bisa kami tawarkan kepada masyarakat, dan insya Allah itu bermanfaat. Oke. Karena tidak semua perguruan tinggi bisa melakukan itu, walaupun mungkin ada yang melakukan tapi tidak seindah di kami, gitu kan? Bukan indah pada waktunya, tapi indah di kami. UBI, Universitas Bhinneka PGRI yang ada di Tulungagung. Apa itu Pak? Kalau boleh tahu, boleh dong masyarakat kita biar tahu begitu. Satu, terkait dengan RPL. Atau kepanjangannya adalah rekognisi pembelajaran lampau. Ini sebuah program sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 41 nomor 41 tahun 2021. Siap. Yang intinya RPL itu adalah pengakuan dengan SKS tertentu terhadap prestasi atau hasil kerja atau pengalaman yang diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pengalaman kerja yang bisa dikonversi dengan SKS tertentu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Berarti ini sasarannya adalah calon mahasiswa baru. Ya, betul. Yang punya basicnya itu bisa diakui melalui UBI ini, program RPL ini. Betul. Intinya ini program resmi sesuai dengan Permendikbud Dikti atau Permendikbud. Intinya adalah ini memberikan kesempatan mereka yang intinya punya pengetahuan, punya pengalaman, baik dari pendidikan maupun non pendidikan atau pengalaman kerja, yang intinya nanti dia bisa menempuh kuliah tidak harus, kalau itu sarjana 4 tahun tidak. Oh gitu. Nanti bisa kurang dari 4 tahun sesuai dengan hasil konversi dari pengalaman kerja maupun pendidikan yang diperoleh baik formal, informal maupun non formal. Contohnya Pak, contoh satu aja Pak. Misal saya saya bisa ambil RPL nih Pak. Ya, RPL. Saya tidak perlu, saya kan kerja, berarti kan saya repot banget. Tidak harus 4 tahun tapi bisa menempuh S1-nya. Ya. Misalkan profesi sebagai perangkat desa lah misalnya gitu. Misalnya, itu apa bisa? Sangat bisa. Karena pangapunten banyak perangkat desa ataupun profesi lain, tapi ini hanya sebagai contoh. Ya, ada yang belum S1. Ya. Sementara mereka harus kerja. Betul. Itu prinsip misalkan itu ya. Misalkan Bapak Ibu perangkat desa yang intinya telah lulus, bisa jadi juga punya masyarakat telah lulus SMA atau setara, SLTA atau setara. Nah, ini setelah dia lulus tidak langsung studi lanjut, tapi bekerja, langsung kerja, terus sudah bekerja 10 tahun lebih atau mungkin kurang atau 10 tahun ingin kuliah,
itu bisa masuk program RPL. Oh. Sehingga intinya nanti ketika mengambil program sarjana tidak harus 4 tahun. 4 tahun, tapi bisa ditempuh. Tinggal berapa SKS yang wajib ditempuh. Oh, disesuaikan dengan setelah adanya atau dilakukan konversi. Weh, enak ini. Ya, begitu. Nah, ini bisa ya, Pak ya, MC. Bisa. Bisa aja, kenapa tidak? Oke, tapi nanti disesuaikan dengan prodi yang Prodi, ada betul. tentunya. Mudah ini, lumayan ini, memudahkan. Termasuk misalkan mungkin kalau saya tadi Mas tadi memberikan contoh itu Prakadesa yang paling sesuai dengan di prodi kami adalah antara lain PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, ada informatika. Prinsip ketika ngambil yang mana pengalaman kerja maupun pendidikan-pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan yang diperoleh itu bisa dikonversi. Prinsip ada bukti otentik sehingga ketika dikonversi akan mengurangi beban SKS yang harus ditempuh. Semua pekerjaan bisa. Insya Allah pokok sesuai dengan prodi yang ada. Wah, ini lumayan nih. Ini insya Allah peluang peluang. Mungkin yang istilahnya kemarin itu mementingkan kerja dulu, nggak mikir kuliah. Nah ini dengan ada program RPL, insya Allah ada kesempatan bisa masuk ke sana. Sip. Lebih-lebih nanti ketika digandingkan dengan program yang kedua, yang namanya adalah karyawan. Kelas karyawan. Nah ini proyek yang lebih. Begitu. Jadi kalau tadi program RPL, ini ada kelas karyawan. Ya. Khusus bagi karyawan. Jadi gini, di kampus kita ini kan selalu memberikan banyak kemudahan. Siap. Kemudahannya banyak. Kalau Pak Rektor tadi menyampaikan RPL, ini memang salah satu unggulan program di kita untuk tahun ini. Selain itu kita masih punya program unggulan yaitu namanya kelas karyawan. Jadi, kelas karyawan ini kan sifatnya kita sangat fleksibel. Ini kita memberikan fasilitas kuliah itu sesuai dengan kebutuhan calon karyawan ini. Misalnya. Ya. Contohnya misalkan gini, ada mahasiswa yang selama ini kan biasanya kan nanya, Pak, kalau saya kuliah ini kan pagi kita kan repot kerja. Ini kan ya kan kerja, sehingga kita memberikan fasilitas. Nanti di kelas itu ini pengennya kuliah jam berapa disesuaikan dengan mereka. Artinya biasanya sih kalau yang sudah ini mereka maunya yang sore. Misalkan jam 3 sampai jam 8 misalkan. Jam 8 malam. Ya, kita menyesuaikan saja. Ada yang kita hanya jam 3 sampai jam 5 sore, monggo. Itu kan sesuai dengan kebutuhan. Ini karyawan apa saja boleh ya, Pak? Bisa. Dan untuk tahun ini yang menjadi prioritas kita itu di program studi PGSD sama informatika. Woi, mantap ini. Yang sudah ada. Kalau yang lain bagaimana? Monggo, artinya kita menyesuaikan. menyesuaikan. Dan itu sangat mudah saya kira. Kalau yang tadi kan bisa ditempuh 1 tahun ya, Pak, RPL. Ya. Kalau yang kelas karyawan paling cepat. Lihat SKS-nya. Ya. Sebetulnya karyawan tidak bisa dikatakan 4 tahun atau berapa tahun. Karyawan itu hanya model waktu perkuliahannya. Tapi RPL itu nanti baru bisa mengurangi beban wajib SKS yang harus ditempuh oleh para mahasiswa. Tapi ada syarat. Siap. Harus telah lulus SLTA dan sudah pernah ada pengalaman lain. Kalau GBS dan nanti calon mahasiswa itu baru lulus baru yang reguler, karena kan nggak ada yang dikonversi, nggak ada yang direkognisi gitu. Benar. Jadi memang benar-benar mereka memang sudah praktisi, punya pengalaman kerja. Lebih pasca ke sana. Kalau yang punya Pak Razik tadi yang kelas karyawan, jadi itu hanya berbeda waktunya atau mungkin bisa buat RPA juga bisa sebenarnya. Nanti kan tergantung ininya kelasnya. Artinya kalau ada misalkan rombel kelasnya yang mau RPA tadi termasuk karyawannya itu jumlahnya banyak satu kelas, itu kan juga bisa
Oh, menjadi bisa fleksibel tetap. itu kan. Oke. Karena tapi kalau misalkan yang kelas karyawan itu hanya 1-2 kan dia ngikut Oke, siap. Nggih. karena memang beda konsep sebenarnya. Kalau RPL itu kan konversi kan dari pengalaman kerja dikonversi dengan jumlah SKS. Tapi kalau karyawan ini kan kemudahan dalam sisi waktu Waktunya, pembelajarannya. jadi sore sampai Ya, malam, pagi masih maksudnya bisa bekerja. sesuai dengan kebutuhannya mahasiswa. Siap. Oke. Kita kan melayani sebaik hati. Betul, apalagi kalau di Tulungagung kan itu daerah industri, daerah Ya, UMKM kan banyak sekali anak-anak yang lulus SMA itu rata-rata langsung langsung bekerja. kerja. Dan ini pas banget bagi anak-anak yang tidak hanya Tulungagung sepertinya. Bahkan Tulungagung itu kan menarik perhatian para anak-anak yang ingin bekerja karena di Tulungagung sangat banyak sekali lapangan pekerjaan dan mereka wah ini daripada Ya. duit kur tak nggih dulan ya tak nggih kuliah kan masih ada waktu Masih di bisa. sore hari. Nggih. Kalau biayanya nanti gimana Pak? Yang itu, yang karyawan itu? Kalau kelas karyawan ini kita memberikan karena fasilitas kemudahan tadi, ini dengan yang reguler itu kita memberikan beda 1 juta. Oh, SPP-nya. SPP-nya perlu, saja. tapi kan yang penting Ya. kadang-kadang kalau udah kerja stop piro-piro aja. Tapi kami tetap jalan perkuliahan. Oke. Bukan berarti pokok mau bayar terus pokok lulus tidak. Gitu. Tetap ada proses perkuliahan. Ngono bisa ngene. Dan ya. yang lebih lagi ada keunggulan lagi begini. Siap. Ini kan sedang tren juga. Iya. Insya Allah ini juga tidak hanya di kampus kami juga. Iya. Sekarang bahkan sudah ada semacam instruksi pembelajaran jangan dilaksanakan full secara offline. Oke. Sekarang trennya dikondisikan bagaimana pembelajaran bisa terlaksana secara blended. Ada Siap. yang sebagian online, Iya. ada sebagian tetap tatap muka seperti model konvensional itu. Siap. Itu yang tren sekarang begitu. Kayaknya semakin menarik tapi sebelumnya monggo Pak ngopi rumiyin. Siap. Iya, siap. Monggo. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali masih bersama Pak Imam Sujono. Imam Sudono Pak Abdul Rozik. Pak Abdul Rozik Oke. dan meneruskan bincang-bincang tadi baru dapat 2 Pak. Ya. Ya, jadi ada RPL dan kelas Karyawan. karyawan. Oke. Jadi kalau RPL tadi sepertinya itu penekanannya dari sisi profesi ya Pak. Pengakuan. Nggih, pengakuan. Pengakuan terhadap apa yang telah diperoleh oleh calon mahasiswa. Nah, calon mahasiswanya ada yang perangkat desa, ada yang PNS yang belum pengalaman kerja S1. sebagai perangkat, bisa juga dari pelatihan, dari kursus. Berarti bentuknya portofolio atau bukti-buktinya apa ini? Ya, Pak? ya paling sederhana ada dokumen-dokumen otentik yang bisa ditunjukkan. Mungkin Oh. kalau bahasa kami idealnya ada portofolio, ada permohonan, ada bukti-bukti yang didukung dengan apa itu, misalkan Ya, kaitannya dengan pengalaman kerja, pelatihan. Hmm. Kalau itu ada pendidikan formal, itu ada transkrip dan sebagainya. Siap. Kalau di kelas karyawan, Kalau ini, kelas betul. karyawan itu kan Ada penegasan, Pak ya, Haji, monggo. jadi gini, kalau kelas karyawan ini kan kemudahan dalam bentuk sisi waktu kan. Oh, sebenarnya. gitu. Jadi, kalau biasanya yang reguler Hmm. itu mereka tidak bisa mengikuti, maka disediakanlah waktu khusus untuk mereka para karyawan yang oh ingin ini kuliah. penting banget soalnya kalau sudah kerja harus menurut pabrik Pak, kalau nggak mau Iya. dipecat deh. Karena Nah, di iya. terutama gini di kelas karyawan ini kan waktunya tidak offline terus. Artinya kita punya perbandingan. Jadi 70%-nya itu online, Iya. 30%-nya itu offline. Weh, enak ini Mas repot ada lemburan di kantor Iya. atau kerja di pabrik gitu, bisa online Iya. dari kantor.
Jadi kita kan punya LMS. LMS itu yang nanti kita kita gunakan untuk pembelajaran. Luar biasa ini. Wah, ini butuh apresiasi kayak. Jadi ketika saya punya pekerjaan juga diakui. Iya. Wes. Dan Angel ini golek perguruan sing iki. Perlu saya garis bawahi lebih tegas. Jadi yang namanya RPL itu konsepnya adalah kuliah sarjana tidak harus sampai 4 tahun karena ada pengakuan dari pengalaman, baik itu pengalaman dari pendidikan formal, informal maupun informal, termasuk pengalaman kerja. Nah, sudah tentu kalau dia sekali lagi ketika dia barusan lulus ya tidak mungkin mau masuk kuliah langsung langsung RPL karena nggak ada yang di RPL gitu. Nah, ini sudah ada pengalaman baik kerja maupun dari pendidikan yang lain, formal, informal maupun non formal. Nah, tapi beda sedikit dengan apa yang disampaikan Pak Ojek tadi. Intinya kalau kelas karyawan reguler, kelas karyawan. Nah, kalau itu program RPL bisa masuk ke kelas karyawan, tetap bisa juga kalau dia waktunya nutut masuk program reguler. Reguler itu maksud kami adalah penjadwalan sudah ditentukan dari kampus. Beda lagi dengan kelas karyawan. Berarti itu ada ya fleksibilitas komunikasi dengan mahasiswa untuk penjadwalan. Siap, berarti yang bisa masuk kelas karyawan yang masuk kelas karyawan termasuk anak-anak yang baru lulusan SMA bisa ini juga bisa bisa. masuk. Hanya dia terkendala dari sisi waktu. Oke. Terus gini, tadi yang dibicarakan kan masih S1 saja. Oke. Padahal ini kan sebenarnya S1 Iya. dan S2. S2-nya juga sama. Bisa sama. RPL bisa. RPL bisa. Karyawan juga bisa. Ini Oke. jangan menggoda ini. UPI ini jangan luar biasa ini. Ye. Angel loh, golek perguruan tinggi sing iso ngene. Jan bisa melayani, meladeni kebutuhan umat. Insya Allah begitu. Sesibuk apapun tidak alasan untuk kita bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Weh, tepuk tangan buat Pak Sujono. Oke Pak, berikutnya mungkin masih ada, bukan hanya 2. Masih ada. Masih ada. Nah, ini insya Allah motivasi kami itu adalah satu sisi memberikan akses kepada calon mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu. Seperti saya ini, seperti saya. Oh, nggak mungkin kalau panjenengan. Tidak mampu secara ekonomi, tapi pengen kuliah. Visi lain. Ini sebagai bentuk komitmen kami, terutama kami setelah ubah bentuk dari SKIP menjadi Universitas Bhinneka PGRI, yaitu untuk memberikan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar. Nah, program kami yaitu dalam bentuk atau kita namakan SDSS, 1 desa 1 sarjana. Iya, ini yang langka. Ini ngeri saja ini. Siapa Bukan yang ngeri Mas, ini keistimewaan yang bisa diambil oleh masyarakat. Begitu nah. Sasarannya siapa Pak? 1 desa 1 sarjana. Ini pertama tetap itu bisa mahasiswa, calon mahasiswa yang ikut reguler, bisa. tapi lebih fokusnya ikut reguler ya, bukan yang ke kelas karyawan. Oke. Kita fokuskan ke program yang reguler. Nah, ini berarti ya rata-rata masih lulusan yang masih relatif belum lama atau baru lah. Mungkin 1 sampai beberapa tahun sebelumnya gitu. Nah, syaratnya adalah ini dari masyarakat atau anggota masyarakat dari desa yang sudah punya kemitraan dengan kami, atau dengan kata lain sudah punya kerjasama dengan kami. Sudah bekerjasama dengan kami. Nah, fasilitas ini atau beasiswa yang kami berikan dalam bentuk pembebasan SPP sampai 8 semester. Bukan sampai lulus loh Mas. Karena beda. Kalau sampai lulus bisa saja kan calon mahasiswa atau mahasiswa nanti 6 tahun, 7 tahun belum lulus. Nah, kami memberikan pembebasan SPP selama 8 semester atau 4 tahun. Sehingga ketika lebih 5 semester. Kalau lebih dari 4 tahun, nah dia ngaku sendiri SPP-nya.
Itu fasilitas dari kami. Bocah-bocah wis sesuk nek sekolah tenanan. Diablok ora lulus bayar dhewe. Tapi ada syaratnya, Nggih, Mas. nggih. Tidak pertama ini dipublis langsung datang kampus tidak. Harus ada surat pengantar atau rekomendasi dari kepala desa. Oke. Nah, kepala desa atau desa tersebut memiliki kerjasama dengan kampus. Bentuk kerjasamanya? Ya, kita kan utamanya kan kita punya program Tridharma, pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Kalau itu kerjasamanya ya tetap 3 hal itu. Pertama, intinya dengan adanya beasiswa satu desa satu sarjana itu kan diikat dengan adanya kerjasama. Kerjasama bukan berarti nanti ketika lulus harus mengabdi, tidak. Ada ikatan. Yang kedua, kita kan punya program yang namanya penelitian dan pengabdian. Nah, ini yang dilakukan dosen dan juga mahasiswa. Harapannya ketika ada kemitraan atau kerjasama atau MOU, kita akan lebih mudah, lebih akomodatif ketika kita juga ada kerjasama. Udah loh Pak, saya kuliah kok penak banget iki piye? Ya dibilang penak insya Allah ya demikian. Oke, tapi kan panjenengan programnya SDSS, satu desa satu sarjana. Berarti setiap tahun setiap 8 semester sekali itu yang boleh ikut daftar atau tiap tahun boleh daftar dari desa itu? Insya Allah ini program kita canangkan mulai tahun 2024 ini. Insya Allah jika tidak ada perubahan kebijakan, ini harapan kami terus. Cuma sekali lagi memang ini ada syaratnya. Dan syaratnya tidak serta-merta semua desa begitu saja. Oh, budal nang kampus UPI. Daftar gratis. Harus dari syarat yaitu terhadap desa yang sudah ada kemitraan atau kerjasama dengan kami. Kerjasama apa? Ya, tetap 3 hal itu. Oke, siap. Tridharma itu perguruan tinggi. Tiap tahun dibuka seperti itu, Pak? Insya Allah. Ini kita launching tahun 2020. Satu sarjana. Berarti tiap tahun boleh daftar berapa mahasiswa? Satu saja. Satu saja. Nah, satu desa satu sarjana. Fasilitas yang kita berikan yaitu pembebasan SPP sekali lagi 4 tahun atau 8 semester. Karena kalau nanti kami lulus, kalau lulus 6 tahun gimana? Jadi 4 tahun atau 8 semester pembebasan SPP. Kan mahasiswa kesayangan dosen. Oke, luar biasa ya UPI dengan berbagai inovasinya luar biasa. Ini berkat kerja keras Pak Sujono dan kawan-kawan di sana. Oke. Jadi ada 3 program unggulan di tahun ajaran ini di antara program-program yang lain yang sudah pernah kita bicarakan. Dan mungkin masih banyak lagi sebenarnya pengen kita bincang-bincang tentang bagaimana UPI ke depan, kan ngoten. Jadi kalau tadi yang pertama ada kelas RPL, itu pengakuan dari keprofesionalan masyarakat kita. Ini luar biasa Pak, jarang-jarang ada yang mengakui. Dan itu dibuka bukan hanya di S1 saja. S2 bisa. S2. Jurusannya? Kalau di S2 kita punya Magister Pendidikan IPS. Ada 2 prodi. Sama Magister Pendidikan Matematika. Khusus kita itu kan yang S2 baru itu. Kita kan 2 program itu yang kita miliki di UPI. Kalau yang S1 kan kita punya 11 prodi itu. Dan 11 prodi itu sama, semua ada RPL-nya? Semuanya ada. Wah keren, ini bisa ini. Ya. Kalau kembali yang ke RPL tadi, jadi ini semua profesi bisa nggih Pak? Baik formal maupun non-formal. Bahkan informal juga bisa. Dari hasil pengalaman kerja, misalkan dia bekerja di bengkel, bisa dibuktikan dan dokumen apa, itu bisa diakui Mas. Terus ngambilnya di kami, misalkan ke prodi otomotif, sangat sesuai, sangat linear begitu. Oke, siap. Itu yang RPL bisa meringankan beban. Udah kerja mumet, kuliah kan bangga 4 tahun. Oke, berikutnya ada kelas karyawan tadi. Ini juga kesempatan bagi kawan-kawan yang punya sibuk jam kerja bisa menyesuaikan pagi. Jam berapa tadi, Pak? Sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan kalau mahasiswanya pengennya pagi ya kita melayani pagi.
pengennya malam kita layani malam. Pokoknya Siap. sesuai dengan kesepakatannya Kesepakatan antara teman-teman mahasiswa dengan dosen. Dan yang Ya. ketiga tadi adalah SDSS, Ya. satu desa, satu Satu sarjana. sarjana. Boleh saya tanya Pak? Siap. Satu desa, satu sarjana itu senusantara seperti Bhinneka tadi, atau khusus di Jawa Timur, atau khusus yang ada di Tulungagung? Untuk sementara launching tahun 2024 ini kita sasar Tulungagung sama Trenggalek. Tulungagung Trenggalek. Nanti akan kita evaluasi lebih lanjut seperti apa. Prinsip sementara masih daerah sekitar di kampus kami begitu. Itu Padahal- fokusnya Tulungagung dan Padahal kalau tanah Jawa, ini Pangapunten, banyak sekali. Itu baik siswa, pelajar, santri, ataupun mahasiswa dari luar Jawa. Ya. Mungkin enggak nanti bisa ambil itu. ini mungkin Eh, bisa. kami tidak bisa menolak, tapi kami masih mempertimbangkan. Itu Nah, yang kami Jadi tidak serta-merta langsung kami tolak, tidak. Masih Iya. kami pertimbangkan. Karena banyak sekali Pak. Saya jujur juga Iya, orang luar betul. Jawa Siap, iya. dan kawan-kawan, bahkan ada satu pondok pesantren itu yang full dari Sumatera. Jadi se-Indonesia ada. Jadi harapan saya, UBI tolong agak lebih melebarkan sayapnya. Mudah-mudahan. Makanya tadi untuk launching tahun 2024 ini kita fokus ke Tulungagung sama Trenggalek. Trenggalek. Nanti kita evaluasi. Oke. Nah, masukan oleh tadi saya mengatakan sederhana, bukannya kita tolak, Oke. cuma kami masih mempertimbangkan. Nah, Iya. kira-kira seperti itu. Dan sepertinya pemirsa waktu kita dibatasi oleh jam dinding. Namun demikian bincang-bincang kita akan semakin menarik dan akan terus bersambung. Mudah-mudahan ini nanti KSTV bisa sowan ke kantor Insya Allah. Pak Sujono dan Kami tunggu, Mas Rozi. Terima kasih. Luar biasa. Saya ingin tahu, yang jelas masih banyak sekali program-program yang masyarakat yang butuh. Kita akan cari informasinya, masyarakat kita yang butuh ini biar bisa menikmati programnya. Ya, betul, Pak. Karena Iman-iman. jangan sampai ini ada program yang bisa diambil dan bermanfaat, tidak diketahui dan tidak diambil, kan iman-iman gitu. Siap, Begitu. siap Pak Sujono, Mas Rozi, waktu kita sangat terbatas. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Masih tetap bersama di program kita bersama Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengenalan kegiatan kampus atau PKKMB di Universitas Bhinneka diawali dari kegiatan upacara pembukaan. Dalam upacara pembukaan diikuti dengan khidmat oleh segenap calon mahasiswa dan stakeholder Universitas Bhinneka Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Andinda Nur Afifah. Hari ini Senin tanggal 9 September tahun 2024, saya sedang berada di Universitas Bhinneka PGRI Kabupaten Tulungagung. Dan di sini sedang menggelar acara PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi mahasiswa baru agar cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus. Nah, mau tahu bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap ikuti saya hanya di KSTV Biro Trenggalek. Hadirin yang berbahagia, organ YPLPPT PGRI Tulungagung, jajaran rektorat, dan segenap pejabat struktural Universitas Bhinneka PGRI memasuki tempat upacara. KKMB Universitas Bhinneka oleh Rektor Universitas Bhinneka Tulungagung. Jajaran rektorat dan segenap pejabat struktural Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Get up Yuki, berikan tepuk tangan yang meriah.
Nasional Teknologi Otomotif. Pendidikan Teknologi Informasi. Proses kegiatan pembukaan PKKMB ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan Mars Universitas Bhinneka Tulungagung. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Bhinneka PGRI. Tetap berdiri, melangkah dengan pasti. Universitas Bhinneka PGRI mewujudkan visi dan misi, melandaskan Pancasila, laksanakan Tridharma, membentuk generasi cerdas, unggul berprestasi. Teriring doa, maju bersama, esok kan jadi milik kita. Bangun relasi bersinergi, teguhkan jati diri, dengan niat suci, luruskan sejati untuk pendidikan sebelumnya. Dalam kegiatan PKKMB ini, mahasiswa baru dikenalkan sebagai berbagai elemen di perguruan tinggi, kegiatan akademik, non-akademik. Bagi mahasiswa baru pada khususnya mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI dan seluruh sivitas akademika Universitas Bhinneka PGRI dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu organ yayasan, para hadirin yang berbahagia. Lalu berikutnya adalah ada sekretaris. Saya persilakan berdiri. Pun Bapak Joko sebagai sekretaris yayasan. Ya, ini Bapak Suseno yang disebut dengan statuta. Ini perlu diketahui di Surabaya, di mana saja universitas PT PGRI Tulungagung. Di situ kami bertuju, ya, berada. Dan sebagai tanda dimulainya kegiatan PKKMB Universitas Bhinneka Tulungagung ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis yang diikuti oleh seluruh peserta PKKMB Universitas Bhinneka Tulungagung. Abhinaya Bhinneka Dewan memiliki arti semangat muda, semangat yang membara. Walaupun berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan yang sama, menjadi generasi emas negeri bersama dengan Universitas Bhinneka PGRI.
kami persilahkan kepada Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora untuk turut memasangkan jas kepada Gen Abdi UBI 24. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dengan ini sebagai simbol telah dikokohkan. Dan hadirin yang berbahagia, kami persilahkan Gen Abdi UBI 24 yang siap untuk mewarnai prestasi di Universitas Bhinneka PGRI. Dilaksanakan. Selanjutnya, penandatanganan fakta integritas yang disaksikan oleh rektor dan para dekan. Dengan hal ini, maka tuntas sudah prosesi pengukuhan mahasiswa baru Angkatan Abhinaya Bhinneka Dewan. Sampailah pada pengunjung acara pembukaan PKKMB yang ditandai dengan pembacaan doa, dan selanjutnya akan dilakukan rangkaian kegiatan PKKMB Universitas Bhinneka Tulungagung. Untuk mahasiswa yang tidak menerima beasiswa, semoga orang tuanya diberikan kelancaran. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira min hadhil jami'ah wa syarri man fiha. Allahumma sahil umuruna wa sahil umura hadhil jami'ah Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Khosirin Rabbana ighfir lana dzunubana wa jami'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sirul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut dengan meriah Warak 1 Bidang Akademik dan juga Perpustakaan. Silakan Bapak Ibu. Oke, kita ambil. Oke, baik. Sekarang di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Warek 1 Bidang Akademik dan juga Kepala Unit UPPK, Kepala BAA dan juga Keperpustakaan. Anak Agung Puteka Putra selaku Kepala Bagian dan dibantu oleh cantik ini. Jadi nanti Mbak Merisa akan membantu teman-teman semua manakala membutuhkan layanan terkait dengan dokumen lulusan dan uji kompetensi barangkali masih relevan, dan juga Mbak Faila nanti akan membantu teman-teman dalam hal administrasi akademik baik dari Siakat maupun PDDikti. Ya, jadi ada dua hal itu. Perwakilan dari bagian administrasi akademik atau familiarnya disingkat BAA akan memaparkan intinya. Yang pertama yaitu membantu tugas dari Wakil Rektor Bidang Akademik dalam pemenuhan dan penyelenggaraan administrasi akademik yang berkaitan dengan administrasi akademik di teman-teman, baik itu yang diberlakukan di internal dan yang akan kita laporkan. Setelah kalian mendapatkan akun tersebut, kalian bisa mengakses siakat.upi.ac.id. Jadi, aktivitas akademik. Ada yang sudah mendapatkan NPM? Oke. Lanjut Mas. Jadi untuk mendapat NPM, setelah itu kalian bisa mengklik cek WA atau NPM, kemudian memasukkan nomor ujian. Jadi nomor ujian dan akun kalian sudah benar, maka akan masuk ke halaman Siakat. Selanjutnya Mas.
Jadi nanti kalian bisa memilih mata kuliah mana aja. Setelah itu bisa kalian klik simpan. Tapi perlu kalian ketahui untuk memilih mata kuliah tersebut. Jadi di sini Bu Erni hanya menyampaikan cara masuk, juga cara pinjam. Siswa yang sudah mempunyai KTN tinggal barcode, langsung nanti akan muncul nama juga prodi. Nah, yang untuk tidak bersama terlebih dahulu. Baik, apakah sudah? Sudah cukup? Baik, kami sampaikan terima kasih. Menuju generasi emas. Oke, tepuk tangan, tangannya ke atas semua. Yang meriah. Nama pijarnya siapa kalau boleh tahu? Kak JJ. Kak JJ. Aduh, Kak JJ mana sih suaranya? Oke. Ini yang lain juga ikut goyang loh ya, kok diem aja? Yo, oke. 2 kali. Judul materinya terkait Warek 3, bidang kemahasiswaan, kerjasama, dan alumni. Gitu. Bapak Dr. Ahmad Abdul Asrori, MSI. Ibu Tutut Gurianingsi, STMM. Ibu Yatia Elwasari, MPC. Dan Ibu Nia Rolistika, MB. Kami ucapkan selamat datang di Bapak. Mari kita sambut dengan meriah tim dari Warek 3 bidang kemahasiswaan, kerjasama, dan juga alumni. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selamat datang Bapak dan Beliau yang tengah berpeci. Nah, ini adalah Wakil Rektor 3. Beliau adalah Dr. M. Abdul Rozik Asrori, MSI. Dan mendaftar pasti bertemu saya dan tim. Selanjutnya adalah tim atau unit dari P. Saya contohkan tadi ya teman-teman, sepakat? Sepakat apa orang? Siap. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Oh, tidak jadi. Saya mau bertanya, kan tadi visi dari bagian kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama adalah menjadi pusat layanan kemahasiswaan yang handal untuk melahirkan mahasiswa dan alumni yang kreatif, inovatif, dan mandiri, berkontribusi secara nasional berlandaskan karakter. Berarti bagian ini menjamin mahasiswa untuk
berprestasi atau kreatif. Di kelompok Gerhana. Pertanyaan saya, tahun ini kan saya nggak dapat KIP. Apakah tahun depan saya bisa mengajukan untuk mendapat KIP? Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana inisiatif kampus dalam memperluas jaringan internasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warek 2, bidang administrasi, keuangan, sarana prasarana dan bagian administrasi umum. Dr. Fajar Indra Utamo, STMT. Saya rasa untuk kegiatan PKKMB 2024 ini manfaatnya banget untuk mahasiswa, terutama pengenalan mahasiswa terhadap kebiasaan kegiatan di kampus, kemudian bagaimana studinya nanti di kampus ini, bagaimana keuangannya di kampus ini, sehingga nantinya dia menjadikan mahasiswa yang mandiri, tidak mempunyai informasi salah terhadap kampus. Sehingga ini PKKMB ini perlu banget dilakukan untuk pengenalan yang lebih dekat kepada mahasiswa, karena pola pembelajaran berbeda banget antara waktu SMA dengan pembelajaran di perguruan tinggi. Maka dari itulah PKKMB ini sangat perlu, asal masih dalam koridor tentang kepatutan, kemudian kedisiplinan, kemudian tidak ada unsur kekerasan, bullying, kemudian tidak ada unsur kekerasan verbal. Itu yang kita harapkan, sehingga mahasiswa nantinya jadi mahasiswa yang mempunyai terkesan bagi kegiatan PKKMB ini. Ya. Ya. Harapan kami nanti mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang mandiri, ya. Nanti bisa dia melakukan kegiatan karena ini sudah dianggap dewasa, di mana dia harus bisa memprogram apa yang dia laksanakan, misalnya dengan KRS. Dia bisa memprogram bagaimana dia harus studi cepat, bagaimana dia harus mendapatkan beasiswa, bagaimana dia mendapatkan program-program hibah. Di sini, di tempatnya di PKKMB ini dikenalkan semuanya, termasuk bagaimana dia pengembangan dirinya dengan melakukan kegiatan dengan mengikut sertakan dirinya pada kegiatan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kemudian kita juga banyak sekali di Unitas Bhinneka ini. Mari, mahasiswa yang belum tergabung masuk UBI, saya persilakan. Kami masih terbuka lebar. Terima kasih dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa baru, khususnya Universitas Bhinneka PGRI, selamat pagi. Hari ini cuacanya agak mendung, tapi semoga mendung tak berarti hujan ya. Perkenalkan, saya Nia Roistika, saya di PKKMB ini sebagai koordinator divisi giat atau acara. Oke, ada beberapa nih yang perlu saya berikan respon atau tanggapan dan juga jawaban ya kakak. Oke, yang pertama apa tuh? Yang pertama, berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti? Ya, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, batuk. Nggak apa ya. Ya, jumlah mahasiswa yang ikut pada PKKMB tahun ini sebanyak 553. Dari 553 mahasiswa itu memang ada sekitar 8 mahasiswa lama. Kenapa mahasiswa lama kok bisa ikut? Ini berarti tahun kemarin dia tidak sempat join PKKMB di tahun yang lalu, mungkin dengan beberapa alasan, sakit dan sebagainya. Sehingga kalau 553 dikurang 8 berapa tuh ya? 545 mahasiswa baru ya. Jadi ada sekitar 545 mahasiswa baru yang gabung atau yang mengikuti pelaksanaan PKKMB tahun ini. Ya begitu. Iya, tentunya menapaki pendidikan tinggi bukanlah hal yang mudah. Ini tentunya adalah lingkungan yang baru bagi utamanya mereka yang baru saja menyelesaikan studinya di jenjang pendidikan menengah. Sehingga
pelaksanaan PKKMB atau dulu kita mengenalnya dengan ospek. Kalau sekarang dibalut dengan PKKMB, yakni pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. PKKMB ini menemani dan membuka jembatan atau membuka pintu baru bagi bagi siswa yang barusan lulus di pendidikan menengah untuk menapaki studi untuk di pendidikan tinggi, sehingga ini memberikan berbagai wawasan, berbagai nuansa bagaimana sih kehidupan di perguruan tinggi, membekali mereka berbagai pengetahuan, karakter yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, sehingga harapannya dengan pelaksanaan PKKMB ini karakter sebagai mahasiswa akan terbentuk, lalu akan mengantarkan mereka untuk menjadi mahasiswa yang siap melaksanakan pendidikannya, melaksanakan studinya kurang lebih 8 semester atau 4 tahun ke depan, sehingga harapannya bisa lulus tepat waktu dan juga segera beradaptasi dengan kehidupan kampus atau sebagai mahasiswa. Begitu. Lanjut. Oh ya, PKKMB hari ini tepatnya sudah memasuki hari kedua. Dan sangat bersyukur PKKMB terlaksana dengan sangat lancar dan dengan sangat baik. Diawali dengan pada hari Jumat minggu yang lalu, ini diawali dengan kegiatan pra-PKKMB. Kenapa harus pra-PKKMB? Sehingga pra-PKKMB ini memang taruhlah kita membungkusnya sebagai briefing awal. Jadi membriefing atau memberikan pengetahuan awal kepada mahasiswa baru bagaimana pelaksanaan PKKMB. Nah, kemarin sudah ada PKKMB di hari yang pertama, yaitu PKKMB di tingkat universitas. Hari ini PKKMB hari kedua adalah PKKMB tingkat fakultas. Besok adalah PKKMB yang akan berkolaborasi dengan Koramil Kecamatan Kedungwaru, dan yang terakhir di hari terakhir adalah penutupan dan inaugurasi juga unjuk UKM. Dan pelaksanaan selama sampai 2 hari ini masih luar biasa lancar, meskipun mendung ternyata tidak berarti hujan, dan ini cuaca yang sangat luar biasa memberikan kenyamanan kepada seluruh peserta. Begitu. Alhamdulillah lancar. Ya, tentunya saya sebagai Civitas Akademika, khususnya sebagai dosen dan sebagai pengajar di Universitas Bhinneka PGRI, sangat berharap bahwa dengan pelaksanaan PKKMB ini benar-benar bisa memberikan awal gitu ya, sebagai untuk mahasiswa baru ini kehidupan di kampus, bagaimana menjalani studi di perguruan tinggi. Dan semoga saja setelah pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru akan segera tancap gas dan semangat untuk kuliah, lalu yang tentunya bisa lulus tepat waktu. Dan juga jangan lupa untuk selalu berprestasi ya seluruh mahasiswa. Sudah ya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rozik Asrori. Saya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Pertanyaan pertama ya Pak, berapa jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB hari ini? Ya, untuk tahun ini PKKMB diikuti sejumlah 557 mahasiswa yang dari berbagai wilayah, terutama yang paling banyak memang masih Tulungagung dan Trenggalek. Lalu apa tujuan dari PKKMB? Ya, jadi PKKMB ini tujuannya adalah untuk pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru, terutama ketika sebelumnya mereka berada di SMA, sekarang menjadi mahasiswa. Ini ada banyak hal yang harus dipelajari, terutama untuk proses adaptasi ketika menjadi mahasiswa. Lalu bagaimana menurut Bapak tentang PKKMB hari ini? Ya, di PKKMB. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Dwi Wicaksono. Saya dari jurusan Informatika semester 3. Oke, pertanyaannya bagaimana pendapat Kakak tentang ospek hari ini? Oke, jadi pendapat saya tentang ospek hari ini,
Ospek hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kegiatannya berlangsung sangat meriah daripada ospek-ospek sebelumnya. Jadi ospek pada tahun ini tuh lebih meriah gitu Kak. Ya. Kesan Kakak ketika mengikuti ospek ini? Oke, jadi kesan saya sangat menyenangkan. Ternyata para adik-adik maba semuanya itu antusias seperti itu Kak. Jadi juga pertanyaan juga kritis, semuanya antusias juga. Terus juga panitia-panitia juga menyenangkan kayak gitu Kak. Pesan Kakak untuk adik maba yang tahun ini? Oke, jadi pesan untuk adik-adik maba, semoga bisa selalu tetap semangat dari mulai awal masuk sampai keluar nantinya, bisa keluar tepat waktu, terus juga semangat terus juga tugas-tugas kuliahnya bisa dikerjakan dari awal sampai akhir, seperti itu Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, sama. Perkenalkan, nama aku Sofi, aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kalisa dari Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Alia Himama Septiani Hofsop dari program PGSD. Oke, pertanyaannya, bagaimana pendapat Kakak tentang ospek hari ini? Seru sih. Ya. Menyenangkan, MC-nya melelahkan, nggak garing kocak abis. Tapi kayak seru aja. Melelahkannya udah diganti sama MC-nya yang bener-bener bisa bawain suasana yang menyenangkan gitu. Lalu pesan Kakak mengikuti ospek ini? Untuk pesannya untuk kakak-kakaknya nih ya, banyakin aja Kak ice breakingnya biar kita tambah semangat, terus nggak ngantuk juga waktu materi juga. Banyakin joget-jogetnya juga yang pasti. Ya. Gitu Kak. Ya. Sudah, terima kasih Kakak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahim. Saya dari Kediri. Dari prodi apa Kak? Dari prodi PKN. Oh, oke, pertanyaan pertama ya Kak. Alasannya memilih Universitas Bhinneka? Karena saya mampunya berkembang di sini. Jadi saya melihat karakter saya itu di sini, jadi saya milih universitas ini bisa mengembangkan bakat saya. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaannya masuk di Universitas Bhinneka ini? Ya, tentu saja bahagia, senang karena sudah berharap ingin masuk ke universitas tersebut. Bagaimana kesan saat pertama kali masuk di universitas ini? Senang, bisa bertemu orang-orang banyak. Apa harapan adanya kegiatan PKKMB ini? Harapan? Ya. Mungkin bisa memaksimalkan kegiatan apa. Yang terakhir, bagaimana perasaan diterimanya di Universitas Bhinneka ini? Tentu saja sangat bahagia karena bisa diterima dan masuk universitas tersebut. Nah, demikianlah acara PKKMB yang berada di Universitas Bhinneka PGRI Kabupaten Tulungagung hari ini. Bisa kita lihat antusias dan semangat dari mahasiswa baru yang begitu tinggi dan juga dari kakak-kakak panitia yang begitu semangat untuk membimbing adik-adiknya. Saya Anida Nur Afifah pamit undur diri. Terima kasih, tetap saksikan KSTV Biro Trenggalek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.